Pernahkah kita berpikir mengapa kemampuan membaca itu sangat penting? Membaca ialah upaya berkuk makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Sebuah quotes yang sangat luar biasa dari Mata Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Parli, peserta Pilma Press dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021. Saya akan menyampaikan gagasan kreatif saya yang berjudul meningkatkan minat baca melalui video materi pembelajaran membaca berbasis cerita lokal rakyat Bengkulu. Jika buku disebut sebagai jendela dunia, membaca adalah cara untuk menjelajahinya. Dapat diartikan bahwa kemampuan membaca ini sangat penting dalam kehidupan. Namun pada kenyataannya, tingkat minat baca masyarakat, khususnya di Indonesia, masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya hanya ada 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Kemudian pada studi lain yang dilakukan pada bulan Maret 2016 oleh Central Connecticut State University berjudul World's Most Literate Nations Ranked, menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara dengan minat membaca. Tepat di bawah Thailand yang berada di urutan ke-59 dan di atas Botswana di urutan ke-61. Kemudian hasil survei yang dirilis oleh PISA, the Program for International Student Assessment, yang merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak-anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca, yang dipublikasi pada 3 Desember 2019. Menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2018 untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia memperoleh skor rata-rata yaitu 371, berada di peringkat ke-74. Jauh di bawah Thailand yang berada di peringkat ke-68, Malaysia berada di peringkat ke-58, sementara itu Singapura berada di peringkat kedua. Dari temuan data-data tersebut dapat diketahui bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara pun Indonesia masih sangat tertinggal dari beberapa negara tetangga. Dalam gagasan kreatif ini, saya selaku penulis mengambil daerah contoh di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 di Perpustakaan MAN 1 Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa minat baca peserta didik di MAN 1 Kota Bengkulu dapat dikatakan kurang, karena berdasarkan jawaban para siswa, sangat disayangkan hampir rata-rata siswa jarang membaca buku di perpustakaan. Mereka lebih suka membaca online dan di jejaring sosial, karena lebih mudah diakses dan menghemat waktu. Selain itu, penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan oleh tim peneliti Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di SMP Negeri 25 Kota Bengkulu menunjukkan bahwa minat baca siswa SMP Negeri 25 Kota Bengkulu relatif rendah. Untuk itu, saya selaku penulis merumuskan sebuah konsep sebagai salah satu upaya dalam membantu meningkatkan minat membaca siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang berupa video materi pembelajaran membaca dengan mengangkat cerita-cerita lokal yang ada di Provinsi Bengkulu guna mewujudkan SDGs 2030 pada butir keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas dan Indonesia Emas 2045 dengan menggunakan media sosial sebagai mobilitas di era revolusi digital 4.0. Kenapa harus berupa video pembelajaran membaca? Karena melalui video, siswa tidak hanya membaca, yang dapat menyebabkan siswa merasa bosan. Karena di dalamnya juga berisikan gambar-gambar yang relevan dengan teks cerita. Ditambah dengan suara latar yang membuat mereka tidak akan merasa bosan. Dan kenapa harus teks cerita berbasis lokal? Pemilihan teks bacaan tersebut karena merupakan cerita-cerita asli dan akan lebih mudah untuk mereka pahami karena telah diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. 1. Menentukan cerita yang akan dirancang di dalam video. 2. Mencari gambaran-gambar yang sesuai dengan tema cerita. 3. Menempatkan teks bacaan dan gambar yang telah dipilih ke dalam video. 4. Memasukkan latar, suara latar atau background
untuk cerita yang telah disusun. 5. Membuat video dengan menggunakan aplikasi desktop atau mobile seperti contoh Canva yang bisa digunakan di desktop ataupun mobile. Kemudian Filmora yang bisa digunakan di desktop, dan KineMaster ataupun CapCut yang bisa digunakan di mobile. Dan keenam, video disimpan dalam aplikasi Google Drive. Setelah video dibuat sedemikian rupa, sesuai dengan tema yang telah ditentukan, video tersebut didistribusikan ke sekolah-sekolah dasar dan menengah yang ada di Kota Bengkulu. Pendistribusian tersebut dilakukan dengan cara: pertama, berkunjung langsung ke sekolah tujuan. Kedua, menemui kepala sekolah atau pejabat yang berwenang di sekolah tersebut. Ketiga, menjelaskan tujuan dan cara penerapan video materi pembelajaran. Yang keempat, membagikan link drive yang berisi video materi pembelajaran membaca. Di samping itu, memberikan langsung kepada pihak sekolah link Google Drive juga disebarluaskan melalui WA group, WA status, Facebook, IG, ataupun YouTube. Baik, itulah penyampaian gagasan kreatif saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.